organisasi internasional. Ya, kita mesti memahami hukum organisasi internasional. Nah, apa itu hukum organisasi internasional, saudara-saudara? Jadi, saudara, hukum organisasi internasional itu saya bagi dulu, nanti habis itu baru dia konsep ya. Hukum organisasi internasional itu dia terbagi dua, ya, bersifat publik dan bersifat privat, ya. Jadi dia bersifat publik dan dia bersifat privat. Yang bersifat publik itu seperti apa, ya? Nah, organisasi internasional yang bersifat publik, saudara, itu dia mengarah atau dia merujuk pada organisasi-organisasi internasional tingkat pemerintahan karena melibatkan negara-negara anggota sebagai pihak. Jadi yang bersifat publik itu, saudara, itu dia merujuk kepada organisasi-organisasi tingkat pemerintahan, ya, karena melibatkan negara sebagai anggota, ya. Nah, misalnya nanti kita lihat yang bersifat publik itu seperti apa? Sifatnya seperti IPU yang sementara ada bersidang di Bali. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu. Ibu suka luar lah kembali. Jadi organisasi bersifat publik itu mengarah pada organ-organ di tingkat pemerintahan, ya, yang tadi saya sudah bilang. Kemudian sifat yang berikut dari organisasi publik, ya, harus dibentuk dengan persetujuan internasional. Jadi organisasi bersifat publik ini yang ada pada tingkat pemerintahan itu dia harus dibentuk dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional, ya. Setelah dibentuk dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional, saudara, badan atau organisasi internasional publik itu harus mempunyai badan-badan, ya, harus mempunyai badan-badan dan harus diatur di bawah hukum internasional. Misalnya contoh, ya, misalnya kalau Ibu kasih contoh, misalnya PBB, ya, PBB itu dibentuk dengan Piagam Atlantik Charter, ya, itu Piagam Atlantik Charter, ya, dibentuk dengan persetujuan internasional. Kemudian PBB punya badan-badan, ya, ada WHO, ya kan, ada ECOSOC, ya, organ utamanya ada 6, ya, tapi dia punya badan-badan lain lagi, misalnya badan-badan utama itu misalnya ada Sekretaris Jenderal, ada Majelis Umum, ada Dewan Keamanan, ya, itu contoh, ya, yang bersifat publik dan dia melibatkan banyak sekali negara-negara anggota. Ada 191 negara yang menjadi anggota PBB. Itu contoh, ya, saudara, ya. Nah, organisasi yang bersifat publik ini, saudara, dia berbeda dengan organisasi yang bersifat privat. Dia berbeda, ya. Kalau organisasi yang bersifat privat, dia tidak memiliki syarat seperti yang ada pada organisasi internasional yang bersifat publik. Ya. Kalau yang bersifat privat itu diatur dengan hukum privat dari satu negara tertentu. Ya. Dan otomatis kalau kita bilang hukum privat diatur oleh hukum privat suatu negara, maka itu dia merujuk kepada hukum nasional dari
masing-masing negara. Sementara hukum internasional publik itu dia diatur oleh hukum internasional, ya kan? Hukum internasional publik diatur oleh hukum internasional yang bersifat publik, sedangkan hukum internasional privat itu diatur oleh ketentuan hukum dari suatu negara. Nah, saudara-saudara, baik hukum internasional, baik organisasi internasional publik ataupun organisasi internasional privat, dia memiliki kesamaan. Tadi perbedaan ya. Kalau tadi yang saya jelaskan beda internasional publik dan privat. Privat diatur oleh hukum nasional, publik diatur oleh hukum internasional. Ya. Tapi ada kesamaannya, ya, ada kesamaannya. Kesamaannya baik organisasi internasional publik maupun organisasi internasional privat memiliki kesamaan, sama-sama bergerak misalnya di bidang politik, ekonomi, hukum dan lain sebagainya, ya. Dan karena itu, ya saudara, baik privat itu ya diatur oleh hukum masing-masing negara, tetapi kesamaan sama-sama diatur, sama-sama mengatur tentang hukum internasional, sama-sama mengatur masalah ekonomika, politika, hukumka dan lain-lain sebagainya. Itu tadi ya kategori atau hukum organisasi internasional dibagi atas dua. Nah, apa itu hukum internasional, saudara? Ya. Nah, di sini saudara, Braille ya, salah seorang pakar hukum namanya Braille ya. Braille ya, dia menyebut bahwa ya hukum organisasi internasional itu disebut sama dengan hukum institusi internasional. Tidak menyebut, dia mengatakan bahwa hukum organisasi internasional itu tidak sama dengan hukum institusi internasional, tetapi sebagai hukum konstitusi internasional. Ya. Jadi Braille menyebutkan hukum organisasi internasional itu sama dengan hukum konstitusi internasional. Dasar pertimbangannya di mana, saudara? Dari pendapat Braille ini, saudara. Dasar pertimbangan dari Braille yang mengatakan hukum organisasi internasional itu sama dengan hukum konstitusi internasional. Dasarnya itu karena organisasi internasional itu mempunyai atau memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan administrasi layaknya suatu negara. Ya, jadi mengapa Braille mengatakan bahwa HOI, hukum organisasi internasional ini HOI, dia sama dengan hukum konstitusional internasional. Karena dia mau menyandingkan bahwa hukum organisasi internasional itu dia memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan juga administratif. Nah, fungsi-fungsi tersebut ya layaknya sebagai suatu negara. Nah, kalau suatu negara itu saudara kan dia suatu negara itu kan dia ada punya organ eksekutif ya, organ legislatif ya kan, dan juga ada organ yudikatif ya. Nah, dia mau mendudukan atau menyandingkan atau menganalogikan hukum organisasi internasional itu sama dengan hukum konstitusional suatu negara karena memiliki unsur-unsur yang sama ya. Jadi kalau analogi itu kan suatu hal yang memiliki unsur yang sama dengan unsur yang memiliki unsur yang sama dengan hal yang lain, maka itu biasanya kita menyebutnya dengan analogi ya. Jadi Braille mengatakan bahwa organisasi internasional itu layaknya sebuah negara ya, karena punya fungsi legislatif, kemudian fungsi eksekutif, administratif ya, seperti itu. Nah, legislasi internasional yang menurut Braille
Ini dia merupakan proses dari pembuatan peraturan-peraturan internasional yang menyangkut berbagai bidang. Misalnya fungsi legislatif dari organisasi internasional PBB misalnya, ya. Misalnya PBB, dia mengatur tentang ILO, ya, perburuhan, International Labour Organization, ya. Jadi fungsi legislasi dari suatu organisasi internasional, misalnya Ibu taruh di sini PBB. PBB ya, dia mengatur, dia punya fungsi legislasi lewat dia punya sebuah badan yang namanya ILO, mengatur tentang pengaturan tentang peraturan internasional menyangkut buruh, ya, menyangkut buruh atau imigran, pekerja imigran, ya. Kemudian buruh, ada perhubungan, ya, bicara tentang pengangkutan, penerbangan dan lain-lain sebagainya. Jadi organisasi internasional itu karena sifatnya fungsi legislatif, dia mengatur banyak hal, mengatur peraturan-peraturan internasional terkait buruh, penerbangan dan lain-lain sebagainya. Itu fungsi legislatif dari sebuah organisasi internasional, menetapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional terkait berbagai aspek, ya. Sedangkan fungsi eksekutif itu, saudara, oleh Braille, dia mengatakan bahwa dalam organisasi internasional itu menyangkut masalah-masalah pelaksanaan keputusan-keputusan yang mengikat secara hukum yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut, ya. Jadi fungsi eksekutif itu seperti kita bilang dia melaksanakan, ya, dia melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh organisasi internasional itu, apakah melalui peraturan-peraturan hukum internasional itu, ya, atau dia juga bisa, ya, dalam tanggung jawab fungsi eksekutifnya itu dia juga harus memperhatikan, ya, dia juga memperhatikan sanksi dari organisasi internasional tersebut, ya. Jadi kalau fungsi eksekutif itu dia melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh organisasi internasional tersebut. Sedangkan fungsi administratif ini, saudara, menyangkut peraturan-peraturan bersama yang harus dilaksanakan oleh anggotanya. Ya, ini saya mengadopsi pendapat dari Braille yang menjelaskan tentang adanya fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan administrasi dari organisasi internasional. Dan karena itu menurut Braille, organisasi internasional itu sama dengan, dia istilahkan sama dengan, maka ada aspek-aspek, ya, ada aspek-aspek yang terdapat di dalam HOI itu, ya. Di sini ada aspek filosofis, aspek administratif, dan di sini ada aspek hukum, 3. Ya, ada aspek hukum. Ada 3 aspek, ya. Ketika kita bicara tentang aspek hukum organisasi internasional, maka kita menemukan ada 3 aspek, ya. Aspek filosofis, ya, aspek administratif, dan aspek hukum, ya. Nah, 3 aspek ini sangat penting, saudara, ya. Sangat penting dalam suatu hukum organisasi internasional. Nah, yang pertama, apa itu aspek filosofis? Kalau kita bicara aspek filosofis, saudara, itu dia menyangkut nilai-nilai historis, ya. Nilai-nilai historis itu nilai-nilai sejarah. Di sini dia bilang nilai-nilai historis itu nilai-nilai lama yang merupakan norma dalam hubungan sebuah bangsa, ya. Jadi ketika kita bicara apa aspek filosofis dari organisasi internasional PBB, ya, misalnya, maka kita akan menengok ke belakang, ya, kita menengok ke belakang, ya, bahwa PBB ini sebelum dia terbentuk, sudah terbentuk ada Liga Bangsa-Bangsa tahun 1924, ya. Sudah terbentuk Liga Bangsa-Bangsa, ya. Kemudian
Liga Bangsa-Bangsa itu terbentuk sebenarnya secara filosofis ingin dari akibat Perang Dunia I dan Dunia II, saudara. Ya, ini kita bicara tentang historisnya. Karena kalau bicara aspek filosofis, itu bicara aspek historis, dari organisasi internasional PBB, saudara, itu kita bicara bahwa sebelum ada PBB ada Liga Bangsa-Bangsa yang terbentuk tahun 1924 kalau tidak salah saya ingat, ya. Nah, tahun 24 LBB itu terbentuk, saudara, itu organisasi ini ingin menyelamatkan dunia dari akibat Perang Dunia I dan II. Karena pada Perang Dunia I dan II itu, saudara, itu korban manusia itu berjatuhan, ya, jutaan manusia yang menjadi korban. Dan karena itu Liga Bangsa-Bangsa terbentuk itu ingin menyelamatkan manusia dari kebiadaban perang, dari kebinasaan perang. Perang itu, saudara, menghancurkan harkat dan martabat manusia. Perang itu menghancurkan peradaban manusia yang sudah dicapai lewat berbagai karya-karyanya, ya. Dan karena itu, saudara, kalau kita bicara aspek filosofis, bicara aspek historis dari pembentukan suatu organisasi internasional, misalnya PBB, maka kita menemukan sesungguhnya PBB itu terbentuk secara filosofis melanjutkan LB11 piagam PBB, ya, dalam piagam Konvenan Liga Bangsa-Bangsa itu, ya. Itu bisa saudara nanti cari. Nah, dalam perjalanan organisasi internasional kontemporer sekarang ini, saudara, ya, norma-norma yang sudah tidak sesuai harus dikaji ulang, ya. Harus dikaji ulang norma-norma tersebut. Norma-norma yang bertentangan dengan rasa keadilan, ya, rasa rasa solidaritas, ya, yang menyingkirkan kebenaran, keadilan, itu harus dikaji ulang dan harus diganti dengan norma-norma yang baru, ya. Ini analisa dari para pakar, ya, analisa dari para pakar yang berkeinginan agar di dalam organisasi internasional itu, ya, kalau kita melihat ada aturan-aturan hukum, ada norma-norma hukum yang sudah tidak sesuai, yang menimbulkan kesenjangan, yang menimbulkan ketidakadilan, itu harus dikaji ulang. Misalnya kita lihat di dalam organisasi internasional PBB, pemegang hak veto, ya, 5 negara, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, Amerika Serikat. Tujuan dari hak veto itu sebenarnya, saudara, yang dirumuskan dalam piagam PBB itu ada baiknya, tetapi kemudian karena penyalahgunaan hak veto itu oleh 5 negara pemegang, maka dia menimbulkan ketidakadilan, ya, menimbulkan kesenjangan, menimbulkan dunia yang semakin semraut, ya. Dan karena itu kita mesti mengkaji ulang, ya, di dalam penjelasan para pakar itu bahwa ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam sebuah organisasi internasional yang memang sudah tidak sesuai dengan rasa keadilan, dengan nilai-nilai filosofis, dia mesti dikaji ulang, ya, dirumuskan ulang, menimbulkan sebuah norma baru yang bisa memberikan keadilan bagi semua pihak, ya, bisa memberikan rasa solidaritas kepada semua bangsa-bangsa di dunia, ya, ini. Nah, jadi aspek filosofis itu, saudara, dia sangat berkaitan dengan aspek-aspek perdamaian, ya, aspek-aspek perdamaian, rasa solidaritas dan lain-lain sebagainya antar bangsa, ya, saudara. Ketika kita bicara tentang aspek administrasi dari organisasi internasional, nah ini, saudara,
ketika kita bicara aspek administrasi itu dia bicara tentang personalitas dan kapasitas ya. Personalitas dan kapasitas itu ya saudara-saudara terkait dengan perbuatan hukum ya, terkait dengan perbuatan hukum yang mesti dilaksanakan melalui keputusan-keputusan yang bersifat administratif. Misalnya di sini saudara, bagaimana mencapai suatu administrasi internasional yang berhasil dan berdaya guna, masalah loyalitas para pegawai sipil dari organisasi internasional, masalah pengaruh kebijakan pemerintah dari negara anggota. Nah, ini bicara tentang contoh bagaimana personalitas dan kapasitas PBB, ya. Bagaimana personalitas dan kapasitas PBB melalui dia punya organ-organ. Misalnya sekretaris jenderal, ya. Sekretaris jenderal itu dia yang bertanggung jawab terhadap aspek administratif. Tetapi sekretaris jenderal itu juga bisa memberikan nasihat-nasihat terkait dengan misalnya konflik-konflik bersenjata yang terjadi antar negara bagi Dewan Keamanan maupun bagi Majelis Umum. Ya, ini contoh di PBB ya, saya selalu contohkan bagi saudara ya. Kemudian kalau bicara masalah administratif itu bicara terkait di dalamnya adalah bagaimana masalah personalitas dan kapasitas dari para pegawai PBB yang bertugas di negara-negara konflik. Ya, mereka harus dilindungi ya perbuatan-perbuatan hukum dari para organisasi internasional PBB itu harus dilihat sebagai perbuatan hukum dari organisasi internasional PBB. Dan ketika para pegawai PBB ini bertugas di wilayah suatu negara anggota, dia harus dilindungi. Dia harus dihargai, dihormati karena dia merupakan personalitas dari PBB. Ya, ini yang dimaksud dengan aspek administratif. Ya. Lalu yang berikut, saudara, ini ada ciri-ciri pokok dari organisasi internasional. Organisasi internasional itu, saudara, ciri pokoknya itu atau karakteristiknya itu, saudara, dia merupakan organisasi yang bersifat permanen atau tetap. Ya, misalnya saudara lihat, saya contohkan dari tadi PBB. PBB itu, saudara, dia melanjutkan organisasi internasional Liga Bangsa-Bangsa. Ya, PBB itu terbentuk lewat sebuah kesepakatan atau persetujuan internasional yang namanya Atlantic Charter 1945. Ya. Nah, organisasi internasional ini terbentuk 24 Oktober tahun 45, saudara, sampai sekarang tahun 2022 dia masih ada. Ya. Dan karena itu organisasi internasional ciri utamanya itu dia mesti bersifat permanen atau bersifat tetap. Ya. Dia harus bersifat tetap. Ada banyak organisasi internasional selain PBB yang bersifat permanen dan tetap, ya. Saudara telusuri ada begitu banyak. Kemudian ciri yang berikut bahwa organisasi internasional ini memiliki prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Contoh di PBB, dia punya prinsip-prinsip dan tujuan. Ya. Tujuannya adalah ya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan PBB terbentuk itu kan, saudara? Betul atau tidak, Yosefina Watrimni? Yosefin, bagaru talinya terus. Ya, jadi tujuan dari terbentuknya organisasi internasional PBB kan tadi saya bilang melanjutkan Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Liga Bangsa-Bangsa itu bubar, PBB terbentuk. Terbentuknya untuk apa? Menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Supaya ya jangan lagi terjadi perang dunia ketiga. Saudara, memang PBB dalam keberadaannya itu bisa mencegah terjadinya perang dunia ketiga. Ya, bisa mencegah terjadi perang dunia ketiga.
Tetapi PBB tidak bisa mencegah terjadinya konflik-konflik bersenjata yang terjadi antar negara dengan negara. Saudara lihat banyak sekali ya konflik bersenjata yang kemudian PBB seolah-olah kehilangan fungsinya lewat dia punya organ-organ, misalnya salah satu Dewan Keamanan yang memiliki tugas yang memperoleh mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ya, mengapa demikian? Karena PBB dengan 5 anggota tetap yang pemegang hak veto itu sudah dibaluti kepentingan-kepentingan negara mereka, sehingga mereka sudah tidak bisa lagi berdiri dalam posisi netral ya untuk mencegah konflik-konflik yang terjadi antar negara-negara. Yang marak terjadi sekarang ini, saudara lihat, sudah hampir 3 minggu ini, konflik apa dengan apa, saudara? Konflik bersenjata? Ukraina dan Ukraina, Ibu. Ukraina dan Rusia. Rusia, ya. Jadi saudara, saya tadi bilang PBB dalam fungsinya menjaga atau tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, bisa mencegah terjadi perang dunia ketiga, tetapi tidak bisa mencegah terjadi konflik antar negara-negara. Banyak sekali kalau kita lihat, kalau kita terus Irak, Amerika Serikat dulu, ya, kemudian di Suriah, ya, Libya, banyak sekali toh saudara di berbagai tempat. Palestina, Israel, di berbagai belahan dunia ini terjadi konflik-konflik bersenjata, baik antar negara tetapi juga yang internal di dalam negaranya. Ya, nah ini saudara, mengapa demikian? Ya saudara, saya bilang PBB dengan 5 anggota tetap pemegang hak veto Dewan Keamanan itu sudah dibalut kepentingan mereka, sehingga mereka sudah tidak lagi bersifat adil, sudah tidak lagi bersifat sebagai organisasi internasional yang bersifat netral. Ya, makanya tadi saya bilang dalam organisasi internasional kontemporer, norma-norma lama yang sudah tidak sesuai itu mesti dikaji ulang. Harus menimbulkan norma baru, ya, yang bisa memberikan rasa keadilan bagi semua anggota dari organisasi internasional. Ya. Kemudian PBB misalnya punya prinsip-prinsip, ya, dia punya prinsip. Ada 5 atau berapa itu prinsip dari organisasi internasional PBB. Yang berikut, saudara, organisasi internasional itu harus berdasarkan perjanjian dan dia harus melindungi kedaulatan negara-negara anggotanya. Tadi PBB dibentuk dengan Perjanjian Internasional Atlantic Charter, ya, charter. Kata charter itu kan sama dengan kalau kita belajar hukum perjanjian ada kata istilah charter, ada istilah traktat, ada istilah treaties, ya kan, protokol, ya. Jadi charter itu menunjuk atau merujuk kepada adanya perjanjian yang dibuat oleh banyak negara-negara, ya. Charter, ya, perjanjian. Lewat perjanjian Atlantic Charter tahun 1945. Nah, organisasi internasional itu yang berikut dia punya ciri harus sesuai persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, ya. Jadi dia tidak boleh keluar dari dia punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau di PBB itu dia tidak boleh keluar dari piagam PBB-nya itu. Ya. Jadi prinsip PBB apa, terbentuk apa, tujuannya apa, ya. Dan PBB harus bekerja berdasarkan dia punya prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan yang telah dicetuskan di dalam piagam PBB itu, saudara. Ada dalam pasal-pasalnya itu. Ya, itu dia harus bekerja secara filosofis, ya, menyelamatkan dunia dari akibat perang berikutnya.
tetapi secara filosofis itu ingin menyelamatkan eksistensi dan martabat manusia ya, sebagai ciptaan Tuhan yang harus dilindungi, dihargai, dan tidak bisa dibinasakan hanya melalui konflik-konflik bersenjata ya, yang terjadi sekarang di Rusia dan Ukraina. Saudara lihat ya, Ya, Ibu. perempuan dan anak-anak jadi korban ya toh. Ya, Ibu. Pelanggaran HAM luar biasa terjadi. Nah, karena itu PBB terbentuk itu saudara, menyelamatkan dunia. Yang untuk menyelamatkan dunia, PBB itu terbentuk juga dengan menjalin kerjasama, ya, menjalin kerjasama di semua aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Tujuannya apa? Tujuan itu tadi yang saya bilang, mencapai perdamaian. Mencapai perdamaian dan keamanan itu bukan saja kita bebas dari perang, ya toh saudara toh, tapi bebas juga dari kelaparan, bebas dari pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, ya. Jadi perdamaian dan keamanan internasional bukan saja kita bicara bebas dari perang, tapi perdamaian dan keamanan itu bagaimana negara-negara anggota PBB itu menjalin kerjasama di setiap aspek untuk bisa memajukan harkat dan martabat manusia. HAM manusia dilindungi, ya. Lewat apa? Lewat kerjasama ekonomi, ada peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi. Mencegah terjadinya kelaparan, makanya ada FAO, Badan Dunia, ada PBB yang kemudian bertugas untuk bisa memfasilitasi ya program-program yang dapat menyelamatkan negara-negara dari ancaman kelaparan. Ada WHO. Pandemik ini kan WHO paling berperan, saudara, ya toh? Ya, Ibu. Ini WHO berperan penting untuk menyelamatkan dunia dari kebinasaan. Anggota masyarakat dunia ini dari kebinasaan akibat pandemi COVID-19. Menyediakan vaksin, ya, melaksanakan tanggung jawabnya itu untuk mencegah pandemik, ya, itu tanggung jawab dari WHO dan badan-badan yang lain. Jadi nanti saudara, tugas saudara yang berikut itu saudara, ya, saudara lihat ciri-ciri pokok dari organisasi internasional ini. Saudara lihat dalam organisasi mengkaji, ya, saudara mengkaji ciri-ciri pokok ini, ya, ciri-ciri pokok OI ini dalam organisasi internasional PBB, ya. Apakah ciri-ciri pokok itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam organisasi internasional PBB? Apakah betul dia organisasi permanen? Ya, saudara jelaskan. Permanennya itu saudara, misalnya saudara jelaskan, dibentuk dari tahun 45, ya, melanjutkan Liga Bangsa-Bangsa, ya, dibentuk dengan perjanjian internasional Atlantic Charter, punya prinsip-prinsip, sebutkan prinsipnya, tujuannya, ya. Ya, Bu. Lalu dia harus bekerja sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama. Apa saja? Jangan rekomendasinya banyak-banyak. Barang 3K contoh saja sebagai contoh 3, ya. Kerjasama di bidang apa? Disebutkan, ya. Saudara. Saudara ketik saja, ketik. Saudara ketik saja, ya, ciri-ciri pokoknya itu. Nah, ciri-ciri pokoknya itu saudara ketik saja. Ya. Kemudian saudara, itu tadi aspek filosofis dan aspek administratif. Yang berikut ini aspek hukumnya, ya. Aspek hukumnya ini saudara. Aspek hukum itu saudara, sebuah organisasi internasional itu dia mesti menitik beratkan pada masalah
konstitusional dan prosedural, ya. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusional dan prosedural, itu berarti kita bicara tentang ya landasan dasar dari terbentuknya organisasi internasional itu. Ya, organisasi internasional PBB misalnya, dasar konstitusionalnya ada di mana? Di piagam. Ada pada piagam. Piagam apa, saudara? Ada dalam piagam PBB, ya. Itu konstitusionalnya itu ada pada piagam PBB, ya. Dan kalau kita bicara prosedural, itu kita bicara ya sebuah proses yang sudah ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Jadi mesti harus mengikuti prosedural yang telah ditetapkan aturan-aturan hukumnya itu. Ya, proses dan prosedural itu saudara berbeda. Kalau prosedural itu rangkaian kegiatan yang sudah ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Ya, sudah ada ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat sehingga organisasi internasional itu kalau dia mau bekerja, dia harus bekerja menuruti prosedural yang telah ditentukan. Ya, misalnya kalau konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia Ukraina, prosedural seperti apa yang harus dilakukan? Ya, misalnya kan kalau bicara konflik bersenjata internasional, saudara-saudara, maka konflik bersenjata internasional itu yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan itu ada 3 badan di PBB. Majelis Umum itu bisa mengeluarkan resolusi kalau Dewan Keamanan sudah tidak bisa lagi berfungsi secara maksimal akibat pengaruh penggunaan hak veto, ya. Yang berikut ada Dewan Keamanan, ya, dan yang berikut ada Sekretaris Jenderal. 3 badan ini, saudara, dia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik bersenjata. Itu proseduralnya itu sudah, saudara, ya. Dewan Keamanan yang paling utama karena dia menerima mandat untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Ya, dia yang harus paling pertama, ya, memperoleh mandat dari seluruh negara anggota untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Secara prosedural, ketika konflik bersenjata terjadi, maka Dewan Keamanan mesti memainkan peranan di situ. Peran Dewan Keamanan itu apa saja? Dia bisa menjatuhkan sanksi, ya, bisa menjatuhkan sanksi. Menjatuhkan sanksi, ya, Dewan Keamanan menjatuhkan sanksi kepada suatu negara apabila satu negara tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional, ya, yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, ya. Jadi kalau negara itu sudah mengancam perdamaian dan keamanan internasional, negara tersebut lewat Dewan Keamanan dapat dijatuhi sanksi, ya, dapat dijatuhi sanksi. Tapi saudara, tadi saya bilang terkadang Dewan Keamanan ini dia sudah tidak bisa bersifat lagi bertindak secara adil. Karena dia punya hak veto itu sudah dibaluti dengan kepentingan nasionalnya. Dan karena itu selalu ketika mau diveto untuk menjatuhkan sanksi, selalu pemegang hak veto itu tidak menggunakan hak veto. Akhirnya kesepakatan bulat tidak tercapai. Ya. Itu masalahnya kemudian. Yang berikut, kalau sudah tidak tercapai, maka Majelis Umum bisa diberikan kewenangan untuk menyelesaikan dengan menetapkan resolusi. Cuma resolusinya ini juga sangat dipengaruhi oleh pemegang hak veto ini, saudara, ya. Karena kalau bicara konflik bersenjata internasional, resolusinya itu dia bersifat eksternal. Dan penetapannya itu, ya, penetapannya itu sangat juga dipengaruhi dengan hak veto. Lalu yang berikut,
Sekretaris Jenderal. Jadi Sekretaris Jenderal ini sebagai representasi dari PBB, tetapi Sekretaris Jenderal itu dapat memainkan peran sebagai negosiator, melakukan negosiasi dengan negara-negara pihak konflik. Ya, dia bisa menjalankan itu. Kemudian bisa menjadi, ada juga mediator, ada mediator itu ada pihak ketiga, ada bisa pihak ketiga itu bisa pribadi, tapi juga bisa negara-negara yang terlibat, ya, negara-negara yang terlibat sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik. Ya, jadi itu saya mencontohkan aspek hukum ya dari organisasi internasional yang dia harus berlandaskan kepada konstitusinya. Jadi misalnya PBB itu ada pada piagam. Penyelesaian konflik bersenjata proseduralnya harus ditempuh dengan 1, 2, 3 yang saya contohkan tadi, ya. Seperti itu ya. Lalu saudara, seringkali aspek hukum ini juga bermasalah dengan hukum internasional maupun hukum nasional yang menyangkut negara-negara anggota. Jadi aspek hukum ini saudara, terkadang aspek hukum dari sebuah organisasi internasional itu dia terkadang dalam implementasi ketika dilaksanakan mengalami juga konflik dengan hukum internasional yang lain ataupun dengan hukum nasional dari suatu negara anggota. Nah, inilah yang menyebabkan terkadang penerapan hukum, aspek hukum dari organisasi internasional itu dia seringkali terkendala, ya. Dia seringkali terkendala. Ini bukan untuk saudara, ya, ini. Nah, ini saudara, organisasi internasional juga dapat bertindak sebagai badan pembuat hukum yang menciptakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam berbagai instrumen hukum internasional. Jadi, saudara, organisasi internasional dewasa ini kan sangat banyak. Selain PBB, ya, ada begitu banyak organisasi internasional yang melibatkan organisasi internasional publik, ya, yang tadi kita bicara, ya. Yang kita bicara ini organisasi internasional publik, dia beda dengan organisasi internasional privat. Ya, kalau yang materi yang kita pelajari ASEAN dan kerjasama antar negara itu dia bersifat organisasi internasional publik, ya. Jadi saudara, organisasi internasional publik ini saudara juga dapat membuat ketentuan-ketentuan hukum, ya. Jadi dia organisasi internasional itu dapat bersifat treaty making powers, membuat ketentuan-ketentuan hukum. Misalnya, saudara-saudara, ada organisasi internasional, misalnya organisasi internasional OKI, itu organisasi internasional negara-negara Islam sedunia, ya kan? Ada organisasi internasional yang bergerak di bidang petroleum, minyak misalnya. Nah, organisasi-organisasi ini, saudara, dia bisa membuat aturan-aturan hukum. Ada organisasi internasional, misalnya yang terkait dengan lingkungan hidup, Greenpeace, nah, tapi itu dia bersifat privat, ya. Itu dia bisa membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur terkait dengan masalah-masalah tertentu, ya. Nah, itu saudara, ketika kita bicara tentang aspek hukum dari organisasi internasional, kita bicara juga tentang subjek dari organisasi internasional itu siapa, objeknya apa, sumber hukumnya apa, ya. Itu ada dalam aspek hukum dari organisasi internasional. Jadi bicara subjek hukumnya, objek hukumnya, ya, status hukumnya. Nah, kalau status hukum itu saudara, itu yang tadi status hukum dibentuk dengan perjanjian, kemudian organisasi internasional terdiri dari satu badan atau lebih, contoh di PBB. Dia terdiri dari ada begitu banyak badan-badan, ya kan? Ada 6 organ utama, tetapi juga dibantu dengan badan-badan yang lain. Ada badan-badan untuk yang bergerak di bidang misalnya badan-badan yang bisa bergerak di bidang perburuan, perhubungan, pengangkutan dan macam-macam, ya, banyak sekali saudara.
Ini saudara, ini tadi yang saya sudah banyak jelaskan. Nah, badan-badan ini saudara memiliki wewenangnya sendiri. Ini tidak membutuhkan perjanjian lain, tapi dia hanya satu. Dia hanya satu, misalnya contoh di piagam PBB. Badan-badan PBB itu dia tidak perlu lagi punya punya perjanjian tersendiri, tetapi dia sudah menyatu dengan piagam PBB itu, ya. Nah, badan-badan ini memiliki sub-sub badan subsidiar dan pembentukannya cukup hanya dengan keputusan MU. Nanti tugas saudara ini saudara ambil, ya, saudara punya tugas ini saudara bikin di dalam bentuk skema saja, ya. Skema badan organisasi internasional PBB. Skemanya saudara buat, ya, 6 organ utama, ya. Lalu kemudian ada badan-badan pembantunya. Saudara bikin dalam bentuk skema, ya, di sini. Skema badan PBB, ya. Skema organisasi PBB. Saudara bikin dalam bentuk skema, ya. Skema. Dia punya bagan begitu. Ya. Organisasi internasional PBB. Ini saudara bikin supaya saudara bisa lihat, oh, alurnya ini kalau secara prosedural ada konflik, maka sekjen, ya, kemudian Dewan Keamanan, kemudian Majelis Umum itu punya kewenangan, gitu. Saudara bisa lihat di situ. Saudara ketika bikin skema, saudara akan mengerti, ya, fungsi-fungsi dari setiap badan-badan PBB itu, ya. Nah, siapa yang merupakan pihak-pihak dalam organisasi internasional? Nah, kalau kita bilang siapakah pihak-pihak, maka itu kita bicara tentang subjek. Siapakah subjek-subjek dari organisasi internasional itu? Ya. Nah, ada negara-negara, ya. Di sini ada negara-negara yang merupakan pihak, ya. Dan bukan pemerintah, ya, dia bilang negara-negara dan bukan pemerintah. Pemerintah itu kan representasi dari negara, saudara, ya. Pemerintah bertindak atas nama negara. Jadi keanggotaannya itu, subjeknya itu adalah negara, bukan pemerintah. Pemerintah itu representasi dari negara. Yang menjadi subjek dari organisasi internasional itu adalah negara-negara. Misalnya, Indonesia, ya kan, seperti itu. Thailand, Cina, ya, Amerika Serikat itu negara, ya, bukan pemerintah. Beda. Kalau pemerintah itu dia representasi, ya, dari negara. Setelah menjadi pihak dalam organisasi internasional, negara akan menerima kewajiban-kewajiban dan pelaksanaannya itu dilakukan oleh pemerintah, ya. Setelah negara menjadi anggota, ya, maka kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada negara itu dilaksanakan oleh pemerintah negara itu, ya. Jadi nanti saudara mesti bisa membedakan, ya, yang menjadi anggota subjek negara, tetapi kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh negara itu, yang telah diterima oleh negara itu dilaksanakan oleh pemerintahnya, ya. Pemerintah, karena pemerintah adalah representasi dari negara. Nah, ini perjanjian internasional yang membentuk suatu organisasi internasional, itu dia merupakan instrumen pokok bagi organisasi internasional tersebut. Nah, instrumen pokoknya itu, saudara, jadi kalau kita bicara tentang perjanjian internasional yang membentuk PBB itu Atlantic Charter. Setelah PBB itu terbentuk, maka landasan konstitusionalnya, sumber hukumnya itu ada pada piagam PBB, ya. Piagam PBB itu yang menjadi landasan, menjadi sumber hukum untuk seluruh gerak dan aktivitas dari organisasi internasional PBB, ya. Itu ya saudara, ya, yang harus saudara pahami tentang organisasi internasional PBB
organisasi internasional yang secara umum boleh saya jelaskan kepada saudara di hari ini. Ya, nah sampai di sini dulu materi saya terkait dengan organisasi internasional ya. Kok mulai dari konsepnya, pengertiannya, ya, organisasi internasional itu contohnya seperti apa, saya materinya sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Nanti minggu depan baru saya sambung dengan materi berikutnya lagi. Ya. Ada yang mau bertanya, saudara? Silahkan. Mau bertanya, Petrus? Ibu. Petrus mau bertanya? Tidak. Pak Niani mau bertanya? Morgan Saloi mau bertanya? Tidak, Ibu. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Cuma kita 8 orang ya. Ibu beta tanya sedikit, Ibu. Iya, Petrus. Tadi saya bilang mau bertanya, bilang tidak. Masih ragu-ragu. Ragu-ragu ya. Jangan ragu. Silahkan. Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Ibu terkait perang antara dua negara yaitu Rusia dengan Ukraina, Ibu. Pertanyaan saya adalah, apakah PBB tidak memiliki peran dalam hal ini mendamaikan kedua negara tersebut? Oke. Jadi begini, Peplewan, Petrus Peplewan. Orang dari mana ya? EBD kampung apa? Dari Pulau Lakor, Ibu. Oh, dari Lakor. Dulu sebelum COVID kita pergi mengajar ke situ ke MBD. Ya, yang saudara pun kakak-kakak yang susarjana itu kita pergi mengajar di situ di Tiakur. Cuma karena COVID, lalu kita sudah tidak mengajar lagi di Tiakur. Kita mengajar secara daring saja. Kalau tidak kita sudah bisa tatap muka di kelas. Ya. Ya, Ibu. Itu sudah. Tapi dia tidak menjadi penghalang untuk kita saling memberikan isi lewat kuliah kita di hari ini ya. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang perang Rusia Ukraina ya yang sekarang marak sedang terjadi atau perang-perang yang pernah berlangsung ya, apakah PBB tidak punya peranan ya untuk menyelesaikan? Padahal PBB punya satu organ utama yang namanya Dewan Keamanan diberikan, ya kan? Diberikan kewenangan oleh masyarakat internasional lewat piagam bahwa mereka itu yang punya kewenangan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dan karena itu ketika ya konflik bersenjata ini terjadi atau sebelum konflik bersenjata itu terjadi, sudah ada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh satu negara ke negara lain, semestinya ya Dewan Keamanan itu sudah bertindak. Ya kan, mesti begitu. Ketika Rusia mengancam ya Ukraina atau Rusia sudah mengambil Crimea, salah satu wilayahnya Ukraina, mestinya PBB sudah bertindak. Apa Dewan Keamanan sudah bertindak. Saudara, kalau kita menelusuri peristiwa Rusia Ukraina ini ya, kalau kita menelusuri peristiwa konflik bersenjata Rusia Ukraina ini sudah berlangsung dari 2014 ya, dari tahun 2014. Secara historis saudara, Ukraina ini dulu merupakan bagian dari Uni Soviet ya. Tahun 91 Uni Soviet itu pecah ya, kurang lebih ada 14 negara pecahannya itu, termasuk Ukraina, Belarusia, Kazakhstan. Nanti saudara cari, baca di internet ya. Kurang lebih 13 atau 14 negara pecahan Uni Soviet itu. Dulu kan namanya Uni Soviet. Tetapi ketika pecah tahun 91, lalu dia berubah nama. Ya, Rusia sebagai negara induk pada saat itu, dia langsung berubah nama menjadi Rusia, ya kan? Menjadi Rusia. Lalu negara-negara pecahannya itu Ukraina, Belarusia, Kazakhstan, apa itu banyak-banyak tuh. Ada banyak sekali. Ada sekitar 13 atau 14 negara. Ya. Nah, saudara, negara-negara pecahan Uni Soviet kan kita tahu Uni Soviet itu
ideologinya adalah ideologi komunis, ya kan? Ideologinya adalah ideologi komunis yang paling terbesar. Nah, ketika negara-negara pecahannya ini menjadi negara-negara sendiri tahun 91, ada negara-negara pecahan Uni Soviet ini, dia masih mengarah pola-pola pembangunannya, masih bergantung kepada. Jadi ada negara-negara pecahannya itu yang masih bergantung kepada Rusia, baik dari sisi finansial, ya, baik dari sisi pola-pola pembangunannya, ya, itu masih mengarah kepada Rusia. Tetapi di antara negara-negara tersebut juga dia sudah mau berdiri sendiri, ya. Dia mau membangun konstruksi, ya, dia mau mengkonstruksikan negaranya itu terlepas dari ideologi Rusia, ya, ideologinya, politiknya, sosial budayanya, dia ingin bangun sendiri, tidak bergantung kepada Rusia. Ukraina salah satu negara itu, ya. Ukraina adalah salah satu negara yang secara ideologi, politik, sosial budaya, dia ingin membangun atau mengkonstruksikan negaranya di atas kemajemukan. Kalau yang kemarin itu kan politik di Rusia itu, di Uni Soviet kan politik ideologinya ada ideologi komunis. Semuanya harus satu, semua satu. Tetapi Ukraina dia ingin membangun sebuah bangsa yang pluralistik, ya. Jadi dia membangun ideologinya sendiri, politiknya sendiri, sosial budayanya sendiri. Itu Ukraina. Dan karena itu politik luar negeri dia pada saat itu ingin mengarah ke Uni Eropa. Ya, Ukraina ini. Dia ingin mengarah ke Uni Eropa. Dia tidak mau bergantung ke Rusia. Tetapi pemimpin yang sebelum Zelensky itu, dia masih terus bergantung ke Rusia. Rakyatnya itu, ya, rakyatnya itu ada yang masih mau mengarah ke Rusia, tapi sebagian besar itu mau ke Uni Eropa. Makanya mereka mau menyatu dengan NATO, yang sebagian besar itu, ya, mereka mau menyatu dengan NATO, mereka mau bergabung dengan Uni Eropa. Ya. Nah, timbullah pertentangan di negara Ukraina. Ya, presiden yang lama itu digulingkan oleh mereka yang ingin yang ingin kehidupan mereka itu ke Uni Eropa. Presiden yang lama itu digulingkan, ya. Presiden yang lama digulingkan, lalu masyarakat terbesar yang ingin mengarah ke Uni Eropa itu mereka ngotot terus untuk bergabung dengan Uni Eropa. Mereka ingin sebuah perubahan, ya, sebuah perubahan. Tetapi di dalam negara Ukraina sendiri, saudara, ada pengelompokan masyarakat. Ada yang ingin bergabung dengan Uni Eropa, tetapi ada yang masih terus bergantung kepada Rusia. Karena mereka punya keterikatan yang awal tadi sebelum pecah itu kan, mereka punya keterikatan itu. Lalu di dalam Ukraina itu yang disebut dengan pemberontak itu adalah mereka yang mau, pemberontak di Ukraina itu adalah mereka yang mau terus bergantung ke Rusia. Dan mereka yang bergantung kepada Rusia ini terus dibiayai oleh Rusia, dipersenjatai, ya, kemudian dibiayai, ya. Lalu timbullah pertentangan dalam negeri Ukraina itu sendiri. Pemberontak yang tadinya saya bilang dia mengarah ke Rusia itu dibiayai oleh Rusia, lalu kemudian Rusia memasok mereka senjata, dan pemberontak ini juga dia berhadapan-hadapan dengan dia punya pemimpin Ukraina. Jadi itu masalah internal dalam negeri yang kemudian melibatkan Rusia di dalamnya. Rusia yang merasakan Ukraina itu adalah bagian daripada negaranya sebelum pecah. Dia punya kenangan-kenangan yang mungkin melekat dengan Ukraina, lalu dia bertindak, ya, merebut Crimea, wilayah Crimea.
Nanti saudara baca lebih detail, nanti di internet itu ada banyak tulisan saudara, merebut Crimea. Nah, secara hukum internasional saudara, itu dia sudah bergolak dari tahun 2014 ya, Rusia Ukraina. Secara hukum internasional, apa yang dilakukan oleh Rusia dengan melakukan invasi ke Crimea wilayahnya Ukraina itu sudah bertentangan dengan hukum internasional, ya, bertentangan. Karena dia melakukan invasi ke wilayah negara lain atau dia mengintervensi masalah dalam negeri dari wilayah Ukraina, ya, sudah bertentangan. Ditambah lagi kemudian dari belakang ini saudara, Ukraina menyatakan sikap untuk bergabung dengan NATO. Vladimir Putin kan tidak setuju. Karena bagi Vladimir, Ukraina itu bagian dari negara atau wilayahnya. Sehingga dia tidak ingin Ukraina itu bergabung NATO. Kalau NATO itu sudah masuk ke Ukraina, Putin merasa Rusia itu terancam. Karena NATO melebarkan dia punya kekuasaan militer sampai ke berdekatan dengan negaranya. Makanya Putin bilang, coba saudara, coba NATO pikirkan kalau Rusia ya masuk sampai ke Kanada, Meksiko yang sudah berdekatan dengan Amerika. Bagaimana tanggapannya? Ya, jadi dia tidak mau Ukraina itu bergabung dengan NATO karena merasakan wilayahnya itu nanti akan terancam oleh kehadiran NATO. Dan itu diperingatkan terus-menerus oleh Putin kepada Ukraina. Tapi Ukraina terus ngotot mau bergabung dengan NATO, gesekan-gesekan setiap hari ya terjadi, ya gesekan-gesekan melalui media sosial yang terus membesar-besarkan persoalan Ukraina, Rusia, ya kemudian ditambah dengan sudah mulai terlibatnya banyak negara yang masuk dalam konflik Ukraina, Rusia. Ada negara-negara yang berpihak untuk menyelesaikan, misalnya Jerman, Perancis, itu mereka menjalankan diplomasi damai, ya. Mereka menjalankan diplomasi damai, menjembatani Rusia dan Ukraina untuk berdamai. Tapi ada negara-negara yang memanas-manasi, ya serang saja, sikat saja, dan macam-macam lewat media-media sosial yang membuming dengan segala macam pendapat dan laporan-laporan mereka itu ya. Lama-kelamaan ya kesepakatan itu tidak terjadi. PBB saudara, PBB itu kalau lihat saya bilang tadi dari kasusnya itu dari tahun 2014, PBB itu sudah menunjukkan dia punya intensitas itu saudara. PBB sudah menunjukkan intensitas PBB dalam menyelesaikan masalah Rusia Ukraina. Mulai dari sekjen menjadi penyambung sebelum sekjen sekarang itu, ya masih dulu Ban Ki-moon, ya masih Ban Ki-moon. Kemudian yang baru ini Guterres sudah menunjukkan intensitas dia dalam menyelesaikan persoalan Ukraina Rusia ini. Kemudian Dewan Keamanan pun telah melakukan rapat berulang-ulang kali ya untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi saudara, ketika resolusi mau ditetapkan, selalu resolusi itu selalu terganjal karena tadi saya bilang pemegang hak veto 5 negara, Rusia, Amerika, Cina, Inggris, Prancis selalu membatalkan resolusi itu dengan mereka punya hak veto. Akibatnya resolusi itu dia terganjal, tidak bisa dilaksanakan. Ya, tidak bisa dicapai kata sepakat. Kemudian Majelis Umum, tadi saya bilang Majelis Umum Dewan Keamanan Sekjen, bertiga ini merupakan organ utama dalam penyelesaian konflik-konflik dunia. Majelis Umum pun telah mengeluarkan resolusi-resolusi tersebut. Tetapi dia tidak bisa berjalan dengan maksimal. Karena tadi saya bilang, pemegang hak veto ini, karena kepentingan negaranya, ya
Ya, karena kepentingan negaranya masing-masing, maka persoalan Rusia Ukraina ini dia lalu menjadi lebih besar akibatnya. Yang tadi masih saling ancam-mengancam, ya, masih saling menggertak, Rusia menggertak, Ukraina menggertak, ternyata dia berakibat saling serang secara terbuka. Ya, gertakan-gertakan itu sudah tidak ada lagi, tapi mereka saling menyerang secara terbuka. Jadi kalau tanya PBB sudah melakukan banyak, sudah melakukan begitu banyak hal. Ya, 3 badan utama itu. Bahkan negara-negara di dunia pun terlibat. Ya, kita lihat kemarin Israel mendekati Putin, kita lihat Jerman mendekati Putin, kita lihat Amerika pun demikian dengan negara-negara anggota NATO mendekati untuk menyelesaikan. Tetapi, saudara, perang terbuka telah berlangsung dan ego para pemimpin ini yang kemudian menjadi ego para pemimpin dan arogansi dari para pemimpin dunia ini baik Ukraina maupun Rusia yang mengakibatkan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dalam konflik ini. Saudara, sudah ratusan atau ribuan mungkin yang sudah mati, penduduk sipil, baik perempuan dan anak-anak, ya, sudah menjadi korban. Karena apa? Arogansi Putin, ya, ingin menjaga kekuasaannya itu tidak diganggu dengan masuknya NATO. NATO pun demikian, arogansi, mau melebarkan kekuasaannya tetapi tidak memperhitungkan bahwa bisa menjadi ancaman bagi negara lain, ya. Inilah pandangan-pandangan geopolitik, geostrategis, ya, yang terkadang dia menjadi, ya, pandangan-pandangan geopolitik, ya, geostrategis mati lagi. Ya. Jadi ini kita punya sinyal terganggu terus. Jadi pandangan-pandangan geopolitik dan geostrategis dari, ya, pemimpin-pemimpin dunia maupun dari kelompok-kelompok yang ada yang kemudian dia berdampak terhadap, ya, dia berdampak terhadap keamanan dan perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB sudah tidak lagi bisa bersifat netral karena Rusia pemegang hak veto, Cina beraliansi dengan Rusia, ya kan? Kemudian Amerika, Inggris beraliansi. Kalau Perancis masih mau melakukan diplomasi damai, ya. Nah, ini saudara-saudara, ya. Jadi kita bicara kekuatan-kekuatan besar dunia ini bukan sekarang saja ada pada Rusia dan Amerika, tapi sudah muncul kekuatan-kekuatan baru lagi yang bisa saja dia mengancam perdamaian dan keamanan internasional, ya, seperti itu Pep Lewan, ya, kepentingan negara-negara besar ini yang terkadang dia menghancurkan dunia, ya, dia menghancurkan perdamaian dan keamanan internasional. Karena kalau konflik bersenjata itu selalu terkait dengan pasokan senjata. Pasokan senjata itu kan terkait dengan dijualnya produk senjata, misalnya punya Amerika ke daerah konflik, punyanya Rusia ke daerah konflik, kepentingan-kepentingan ekonomi, toh banyak kepentingan politik dan macam-macam hal, saudara. Dibaluti dengan kepentingan negara-negara ini yang membuat dunia ini semakin tidak aman, ya, semakin dunia ini tidak aman, seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan bagi saudara-saudara dalam kuliah kita di hari ini. Ya, tadi Watrim nih, siapa yang ketua kelas? Nen, Watrim nih. Ketua kelas. Tapi Andres beres. Ya. Tadi masih keluar dari sini kuliah lagi, Ibu. Oh, lalu Nen, siapa yang kirim nama-nama ke saya itu, Nen? Yosefina.
Tidak, Ibu. Itu siapa yang kirim? Nen itu. Di WA nama-nama absen yang hadir. Yang mana Ibu? Minggu Yang kemarin. mana, Ibu? Ya, Tidak ada Ibu. kemarin ada yang kirim ke saya. Nama-nama yang hadir di minggu kemarin. Kan saya kemarin Ibu. kirim saudara tugas toh. Bisa minta Bisa minta apa? Siapa yang bertanggung jawab hari ini buat nama-nama yang hadir? saya Ibu Morgan Saloy. Siapa? Morgan Petrus. Saloy. Siapa? Nanti saya yang kirim ke Ibu. Siapa yang kirim? Bisa minta Ibu punya nomor WA. Oh, Agniani juga Delvis. Iya Ibu. Iya, Dia sekretaris, Delvis. Ibu. Catat Ibu nomor Delvis. 0821 Apa itu Ibu? 0821 sudah. Sudah Ibu. 8708 Sudah Ibu. 2868. Siap Ibu. Ya. Nanti Delvis kirim ke Ibu WA ya nama yang hadir hari ini. Morgan, Yosefin, Petrus, Delvis. Siapa lagi tuh? Erwin Darkai, Ibu. 7 orang saja Petrus. Iya, 7 orang saja toh. Iya Ibu, sudah. Oke. Ibu. Ya, kuliah kita sampai di sini ya, saudara-saudara. Ya. Ibu. Ya. Bisa minta kode GPR kan? Halo Ibu.